Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Lisa Oktaviana, kemudian ada Karina Diananda, dan juga ada Elda Megasari. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan review jurnal yang telah kami lakukan dengan judul Sel Surya Perovskite, Tinjauan Kemajuan Terbaru dalam Bahan, Teknik Fabrikasi, dan juga Strategi Peningkatan Stabilitas. Untuk tujuan dari review jurnal yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama, meninjau perkembangan terbaru sel surya perovskite atau PSC. Yang kedua, menganalisis seperti material terbaru, teknik fabrikasi yang digunakan, dan juga strategi peningkatan stabilitas dari sel surya perovskite itu sendiri. Dan yang ketiga, mengevaluasi potensi PSC sebagai energi masa depan. Nah, untuk metodologi penelitiannya itu sendiri, di mana metodenya itu menggunakan review literatur, yaitu penulis mengumpulkan berbagai hasil penelitian sebelumnya, kemudian menganalisis dan juga mengembangkan dan merangkum informasi terbaru menjadi satu kesatuan secara sistematis. Dan juga di dalam review jurnal yang telah kami lakukan terdapat beberapa teknik fabrikasi yang dijelaskan seperti spin quanting, integer printing, spray quanting, Doppler blending, dan juga roll-to-roll processing, di mana metode-metode ini bakalan digunakan untuk membuat lapisan tipis perovskite yang nantinya berfungsi sebagai penyerapan cahaya matahari. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Elda Megasari. Kepada Elda, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini ada pun pendahuluan di mana di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan dampak serius bahan bakar fosil terhadap lingkungan diperlukan solusi energi yang bersih dan berkelanjutan. Nah, salah satunya yaitu energi matahari yang dapat menjadi salah satu solusi terbaik karena jumlahnya melimpah dan tidak mencemari lingkungan. Namun, teknologi sel surya konvensional seperti silikon masih memiliki beberapa kelemahan. Yang dapat dikatakan biaya produksinya itu yang tinggi dan proses pembuatan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, dikembangkan sel surya berbasis perovskite yang dianggap mampu menjadi alternatif karena memiliki efisiensi tinggi dan biaya produksinya yang lebih rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan efisiensi sel surya perovskite meningkat sangat cepat sehingga menarik perhatian banyak peneliti di seluruh dunia. Next. Next. Nah, di sini ada pun material perovskite, di mana material perovskite itu ialah material yang memiliki struktur kristal yang berupa ABX, di mana A itu sebagai kation, B sebagai logam, dan X sebagai anion. Nah, struktur ini dapat memungkinkan perovskite memiliki sifat yang sangat baik dalam menyerap cahaya dan menghasilkan listrik. Nah, ketika cahaya matahari mengenai material ini, akan terbentuk pasangan elektron dan hole yang kemudian dipisahkan sehingga menghasilkan arus listrik. Penulis juga menjelaskan bahwa sifat perovskite dapat diubah-ubah, misalnya dengan mengganti komposisi unsur-unsurnya untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik. Selain itu, konsep seperti band gap tanning digunakan untuk mengatur kemampuan material dalam menyerap cahaya. Next. Next. Nah, adapun struktur dan cara kerja sel surya, di mana sel surya itu tersendiri memiliki beberapa lapisan penting yang berupa yang pertama itu ada substrat konduktif, elektron transport layer, lapisan perovskite, hole transport layer, dan elektroda logam. Nah, cara kerjanya, ketika cahaya matahari masuk, lapisan perovskite menyerap energi dan menghasilkan elektron serta hole. Nah, elektron akan bergerak ke ETL, sedangkan hole ke HTL. Lalu, keduanya menghasilkan arus listrik. Nah, struktur ini dapat dibuat dalam dua jenis utama, yaitu mesoporous dan planar, yang berupa NIP dan PIN, yang masing-masing memiliki kelebihan dalam hal efisiensi dan kemudahan fabrikasi. Next. Selanjutnya, kembali kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Elda yang telah menjelaskan materinya. Untuk selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh Karina Dia Ananda. Kepada Karina, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu terdapat kelebihan dari jurnal yang sudah kami review. Yang pertama itu memiliki efisiensi tinggi, bahkan sudah mencapai lebih dari 25% dalam waktu pengembangan yang relatif singkat. Yang kedua, biaya produksi lebih murah dibandingkan sel surya silikon karena menggunakan metode berbasis larutan. Yang ketiga itu mempunyai kemampuan penyerapan cahaya yang sangat baik, sehingga energi yang dihasilkan lebih maksimal. Yang keempat itu memiliki panjang difusi, karir yang tinggi, dan tingkat rekombinasi rendah, sehingga kinerja lebih optimal. Yang kelima itu fleksibel dan ringan, dapat diaplikasikan pada perangkat seperti wearable, layar fleksibel, dan elektronik modern. Yang terakhir itu band gap dapat diukur, diatur sehingga bisa disesuaikan untuk meningkatkan next next. Selanjutnya itu terdapat kekurangan. Yang pertama itu stabilitas rendah, mudah rusak akibat kelembapan, panas, oksigen, dan cahaya. Yang kedua itu mengandung timbal atau Pb yang bersifat toksik sehingga berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga itu umur pakai relatif pendek dibandingkan sel surya konvensional. Yang keempat itu sulit diproduksi dalam skala besar karena teknik saat ini masih dominan untuk skala laboratorium. Dan yang terakhir itu memiliki defect atau cacat kristal yang dapat menurunkan efisiensi perangkat. Next. Lalu terdapat kesimpulan dari jurnal yang sudah kami review. Yang pertama itu sel surya perovskite memiliki efisiensi tinggi dan biaya produksi rendah sehingga sangat menjanjikan. Yang kedua itu materialnya mampu menyerap cahaya dengan baik dan mudah dikembangkan. Yang ketiga itu memiliki kendala seperti stabilitas rendah dan kandungan timbal atau toksik. Selanjutnya itu produksi skala besar juga masih menjadi tantangan dan yang terakhir itu perlu penelitian lanjutan agar teknologi ini dapat digunakan secara luas di masa depan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Karina yang telah menjelaskan materi tersebut. Kemudian terdapat saran di mana untuk saran ini sendiri yaitu yang pertama menggunakan encapsulation atau lapisan pelindung untuk melindungi dari air dan juga oksigen yang mana nantinya sel surya perovskite ini dapat digunakan ketika ada curah hujan. Kemudian yang kedua mengembangkan material alternatif berbasis timbal seperti berbasis timah, bismut ataupun antimon. Kemudian yang ketiga melakukan rekayasa komposisi atau computation engineer yang mana itu untuk meningkatkan stabilitas dan juga efisiensi. Yang keempat, mengoptimalisasikan lapisan transport seperti ETL dan juga HTL yang berfungsi untuk mengurangi rekombinasi muatan. Yang kelima, mengembangkan teknik fabrikasi skala besar seperti roll to roll dan juga spray coating. Dan yang keenam, mengurangi defek melalui kontrol sintesis dan juga kondisi fabrikasi. Nah, mungkin sekian presentasi penjelasan dari review jurnal yang telah kami lakukan terkait dengan sel surya perovskite. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dan kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.